Karena ada ya sesuatu itu yang sudah mentradisi, sudah menjadi kebiasaan ya. Nah, merubah kebiasaan itu tidak mudah gitu. Kawan-kawan saya yang tidak seiman dengan saya, yang tidak seagama dengan saya, yang tidak beragama Islam, itu dengan adanya azan pagi itu malahan senang. Nah, kok bisa senang mereka? Nah, ini katanya karena dengan adanya azan pagi ya, maka mereka bisa bangun lebih cepat. Kenapa sampai keluar peraturan Iya, ini ya? iya. Menurut saya karena banyak orang melantunkan suara azan ya, di mana suaranya nggak indah. Yuk kita bersuara. Assalamualaikum Dr. Haji Anwar Abbas. Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indi. Gimana Pak? Sehat aja Pak? Alhamdulillah, semoga Mbak Indi juga begitu. Alhamdulillah Pak. Ini lagi rame banyak hal ya Pak ya. Kita mulai dari mana dulu nih Pak? Mengenai yang ini aja dulu Pak. Udah Mengenai kayak yang benang kusut ya, udah kayak benang kusut. Ambil aja deh satu-satu apanya gitu. salah satu yang lebih banyak menyentuh ke umat ya Pak ya, mengenai pengaturan speaker atau toa masjid Pak. Ini kan memang sudah banyak orang yang bicara, sudah banyak juga orang yang membahas gitu. Tapi saya ingin dengar langsung nih dari Bapak, langsung ke kuping saya. Ini mengenai pengaturan yang dilakukan oleh Menteri Agama. Bapak, menurut Bapak bagaimana? Ya, saya rasa ya pengaturan itu kan tujuannya pasti baik ya. Ya, tetapi kan kalau kita mengatur berarti kan merubah ya. Bisa merubah, bisa enggak kalau mengatur itu ya Pak ya? Bisa, tapi kalau yang ini nih merubah. Yang ini lebih banyak kebiasaan, merubah. Oke, kebiasaan. perubahannya di bagian apa aja tuh Pak? Ya, orangnya biasanya semua orang senang berteriak kita perlu perubahan gitu ya. Itu secara sosiologi itu begitu, orang senang perubahan. Tapi begitu kita robah, terjadilah benturan-benturan di situ. Oleh karena itu kalau kita akan merubah sesuatu ya diperlukan kearifan ya. Diperlukan kearifan. Karena ada ya sesuatu itu yang sudah mentradisi, sudah menjadi kebiasaan ya. Nah, merubah kebiasaan itu tidak mudah gitu. Sepanjang pengetahuan saya sejak ada toa ya. Dulu kalau orang masuk waktu sholat itu ya azan pertama ya. Azan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya pakai apa? Dibantu oleh pukul kentongan ya. Atau pukul beduk. Nah, begitu dengar orang suara beduk, ini berarti waktu sholat udah masuk gitu kan. Nah, habis itu biasanya diikuti dengan azan. Tetapi karena suara azan itu biasanya lebih kecil ketimbang suara beduk ya. Jadi orang mendengar suara beduk waktu sholat udah masuk gitu kan. Ya kemudian baru si muadzinnya azan gitu. Dan biasanya azannya itu ya tidak menjangkau dalam jarak yang lebih jauh. Saya rasa bunyi beduk jauh lebih jauh daripada bunyi panggilan azan gitu kan. Lalu ilmu pengetahuan teknologi menemukan toa gitu kan. Nah, ketika ada toa ya beduk saya lihat enggak lagi dipakai orang gitu ya. Kecuali hanya sekedar ornamen aja saya lihat. Hanya ornamen bahwa dahulu pernah kita umat Islam pakai beduk untuk menandai masuknya waktu sholat gitu kan. Tapi dengan ada toa ya sudah orang memandangkan azan via toa dan jangkaunya jauh ya. Lebih jauh daripada jangkauan suara beduk gitu kan. Lebih banyak orang yang diajak untuk sholat gitu ya Pak ya. Nyampe ajakannya lebih banyak. Ya, jadi ini ada satu hal yang perlu kita katakan sebagai seorang muslim dan muslimah ya. Yang namanya sholat berjamaah itu sangat ditekankan sekali oleh Rasulullah. Terutama untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak terlalu ditekankan ya. Sehingga kata Nabi kalau ada laki-laki ya yang tidak mau sholat berjamaah ke masjid ya, rasanya kata Nabi saya mau bakar saja rumah dia itu gitu kan. Timbul pertanyaan apa hikmah di balik kata-kata beliau itu ya. Beliau ingin mengingatkan kita bahwa pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada kita yang melaksanakan sholat jamaah sangat-sangat besar. Dan saya mencoba menghitung nih Mbak Indi ya. Pahala sholat berjamaah. Ini kan panggilan azan ini kan adalah dikumandangkan untuk mengajak orang untuk sholat berjamaah kan ya. Salah satunya ya. Atau sebagai penanda waktu. Pertama sebagai penanda waktu, yang kedua mengajak orang untuk melakukan sholat berjamaah ke masjid gitu ya.
itu pahala sholat berjamaah itu kan 27 kali lipat dari sholat sendiri. Ya. Jadi kalau sehari kita sholat 5 kali, ya berarti nilai sholat kita 5 kali 1, jadi sebenarnya 5 ya. Ya. Tapi kalau kita sholat jamaah berarti 5 kali 27, berarti nilainya 135 hari itu kita dapat. Kalau 1 bulan berarti 30 hari lah, 30 hari gitu ya. Ya. Kali 5 kali kita sholat, berarti nilai pahala yang kita dapatnya 150. Sementara kalau seandainya kita sholat berjamaah, 30 kali 105 berarti 4050 kali lebih banyak. Kalau 1 tahun ya, 366 hari kali 5 sama dengan 1830 cuma nilai ibadah kita ya. Iya. Iya. Nah, kalau berjamaah itu 49.410. Besar kan ya? Jauh Sekarang sekali. kalau seandainya kita sempat hidup ya, setelah mukallaf 50 tahun, jadi kalau mukallaf itu setelah usia 15 tahun ya, dia meninggal tahun umur berapa? Umur 65, berarti dia sholat berjamaah 50 tahun. Atau sholat sendiri 50 tahun gitu ya. Kalau dia sholat sendiri, dia hanya dapat nilai 91.500. Baik. Tapi kalau dia sholat berjamaah setiap waktu, itu nilai ibadah sholatnya 2.470.500 ya. Betapa pentingnya ya Pak ya akan sangat beruntung sekali lah ya. Orang ya yang terbiasa sholat berjamaah. Iya. Makanya nanti di hari akhir itu, nama hari akhir itu banyak sekali ya. Di antaranya Yaumuddin, ya, Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah itu artinya hari penyesalan, di mana nanti orang akan banyak menyesal ya. Baik. Kenapa dulu waktu di dunia saya tidak sholat jamaah ke masjid gitu. Bapak kembali lagi ke pengaturan speaker masjid ya Pak ya. Kembali lagi ke situ, betapa penting ya bahwa speaker atau toa ini untuk umat di sekitar masjid supaya bisa segera melaksanakan ibadah sholat dan juga supaya bisa ikut berjamaah yang tadi Bapak sudah hitung selama setahun, sebulan dan lain-lain, itu sangat-sangat besar kalau dibandingkan dengan sholat sendirian gitu Pak. Nah sekarang pemerintah sudah mengatur, Menteri Agama sudah mengatur, ini harus begini, ini harus begitu, harus sekian desibel, harus begini, harus begitu, 5 menit, 10 menit dan lain-lain. Ini pengaturan seperti ini menurut MUI sudah cukup baik ataukah bentuknya adalah ini pengurangan kebebasan beragama atau memang harus diatur karena ada sesuatu yang kebablasan atau bagaimana menurut MUI Pak? Ya kalau menurut desibelnya ya, ke tingkat ketinggian suaranya lagi, desibel itu kayak gitu artinya. Ya menurut saya itu memang harus diatur ya. Ya kadang-kadang karena mungkin mereka tidak tahu bagaimana mengatur volume ya, dia full kan ya, sehingga kita yang ada sekeliling terkejut ya mendengar suara itu gitu ya. Baik. Dan itu bisa rusak pendengaran kita ya, karena akan mengganggu saraf-saraf pendengaran kita. Oleh karena itu bagi saya ya pengaturan tentang volume suara ya di mana 100 desibel maksimal ya saya rasa itu ya sudah pas lah menurut saya ya. Itu untuk di wilayah perkotaan atau pedesaan yang rumah dan masjid jauh sekali atau gimana Pak? 100 itu? Ya saya rasa itu mungkin barangkali agak penting juga kita pertimbangkan ya. Kalau untuk di daerah yang padat ya mungkin 100 desibel sudah apa ya. Tapi kalau di kampung yang rumahnya berjauhan dari masjid, jauh-jauh dari masjid ya saya rasa enggak apa-apa volumenya ditingkatkan gitu ya. Volumenya ditingkatkan karena apa namanya? Supaya bisa menjangkau tempat tinggal mereka kan gitu ya. Jadi kembali ke kearifan lokal begitu ya Pak? Ya, peraturan ini jangan diimplementasikan secara kaku gitu ya. Secara kaku, lihat situasi dan kondisinya, lihat masyarakat yang ada di sekeliling kita itu siapa gitu kan. Kalau di Jakarta ya kan itu heterogen ya, agamanya pun berbeda-beda ya. Ya, tetapi mayoritas kan tetap orang Muslim kan gitu ya. Tapi kalau di kampung-kampung, nggak tahu saya di kampung Mbak India ada nggak orang yang beragama non-Islam. Kalau di kampung saya nggak ada yang beragama non-Islam, semua beragama Islam gitu kan. Di Sumatera Barat ya Pak? Ya di Payakumbuh itu di kampung saya namanya Balai Mansir Dangung ya. Nah itu ya nggak ada yang tidak beragama Islam, semua beragama Islam gitu. Jadi nggak ada yang menjadikan masalah bunyi tua itu menjadi sesuatu yang bermasalah ya. Berarti harus ada aturan turunan apa gimana Pak? Ya, kalau bagi saya di dalam apa itu, di dalam peraturan itu ada juga yang menarik ya.
orang nggak senang mendengar bunyi ya. Kalau bunyi itu memang nggak enak untuk didengar gitu ya. Misalkan ada penyanyi suaranya sumbang ya. Ya, kalau dul sumbang menyanyi mungkin bagus kadang-kadang. Tapi ini suaranya betul dia sumbang, bukan dul sumbang. Kalau dul sumbang kan ya suaranya yang nggak enak untuk didengar gitu. Kalau menurut saya ya jangankan orang, kita aja nggak akan senang mendengarnya gitu ya. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, kenapa sampai keluar peraturan ini ya? Menurut saya karena banyak orang melantunkan suara azan ya, di mana suaranya nggak indah gitu kan. Beda halnya kalau seandainya yang melantunkan azan itu adalah orang yang suaranya indah. Karena siapapun akan mendengarnya ya merasa mendapatkan kenikmatan gitu kan. Makanya ketika saya menonton sebuah YouTube ya, saya nggak tahu itu di kota mana, tapi kayaknya di Timur Tengah itu ya. Ada seorang bule perempuan ya, dia diajak ke tempat yang lebih tinggi ya untuk mendengar apa yang terjadi di waktu maghrib gitu ya. Ternyata yang dia dengar adalah suara adzan bersaut-sautan gitu kan. Dia itu sampai hampir menitikkan air mata itu ibu itu mendengar suara seperti itu. Padahal dia bukan seorang muslimah ya. Itu jadi kesimpulan saya ya. Tapi suara yang dikumandangkan itu saya dengar ya emang indah gitu ya. Jadi bagi dia itu menggetarkan. Suara itu betul-betul menggetarkan. Sama saja lah halnya ya. Saya suka juga mendengar lagu-lagu Cina ya. Saya meskipun saya tidak ngerti apa liriknya, apa bunyi dan apa artinya ya, tetapi karena lagu Cina yang saya dengar itu indah ya, ya saya senang mendengarkannya. Apalagi Mbak ini kan dari Sunda ya, saya tuh tahu nggak kalau malam-malam hari ya, udah jam 10, itu saya suka mendengarkan lagu-lagu Sunda, apalagi gending namanya itu ya. Gending Sunda itu ya, itu indah sekali, itu betul-betul indah. Padahal saya nggak paham itu kan, tapi karena indah ya saya suka gitu kan. Malah saya ingin mendengar terus. Nah, ada teman saya dari Sumatera Utara, dia bilang begini Pak Andrabas, kawan-kawan saya yang tidak seiman dengan saya, yang tidak seagama dengan saya, yang tidak beragama Islam, itu dengan adanya azan pagi itu malahan senang. Nah, kok bisa senang mereka? Nah, ini katanya karena dengan adanya azan pagi ya, maka mereka bisa bangun lebih cepat gitu. Sehingga mereka bisa cepat pergi ke sawah atau pergi ke ladang atau pergi ke tempat kerja gitu. Jadi dengan kehadiran azan itu ya sangat membantu mereka untuk bisa hidup dan bekerja lebih awal gitu. Ya, Pak, ini Kementerian Agama itu kan mengatur ya, bukan melarang. Mengatur supaya suaranya tadi diatur sekian 100 desibel. Kemudian ada pengaturan lagi yang ini nih Pak, yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan hasil suara yang optimal hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik, dan dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman hendaknya memperhatikan kualitas rekaman waktu dan bacaan akhir hayat, salawat, dan tarhim. Ini ketentuan pada poin 2B dan D. Jadi di sini disebutkan kualitas rekaman, padahal kan banyak juga di antara masjid, musola yang ada di kampung-kampung kita itu dengan secara live mereka azannya begitu Pak. Menjadi pelarangan azan live atau gimana ini Pak? Mbak India, ya salah seorang tokoh di negeri pernah mengusulkan kepada saya begini. Ya. Pak Andrabas, bagaimana kalau azan itu cukup satu dari Istiqlal lalu direlay? Oh, oke. Ya kan, jadi kan sama itu suara semua itu. Itu ada berapa ribu musola, Pak? Jakarta dan Jabodetabek itu kan direlay kan? Iya, iya. Saya bilang sama beliau, Pak, Bapak tahu nggak? Yang namanya orang yang mengumandangkan azan, Pak, itu pahalanya besar, Pak, gitu. Ya. Jadi kalau Bapak jadi orang yang mengumandangkan azan itu nanti ya di hari kiamat ya, dia akan sangat tertolong, akan sangat terbantu sekali ya. Ketika orang-orang mengalami kesulitan, dia diberi exception, diberi pengecualian oleh Allah, gitu kan? Karena dia sering mengumandangkan azan. Baik. Nah, oleh karena itu kalau seandainya hanya satu orang, padahal masjid di Jakarta ini mungkin ada 1000 ya. Lebih mungkin ya Pak ya kalau dengan musola. Lebih lah, kita taruh saja 1000 ya. Berarti dari 999 orang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala demi demi menjaga
kemerduan itu. Demi menjaga ketenangan dan kenyamanan masyarakat gitu ya. Oke. Lalu akhirnya dikorbankanlah sehingga orang lain tidak bisa mendapatkan pahala atau ibadah gitu ya. Oleh karena itu menurut saya ya kalau di Pekanbaru Mbak Indi ya, itu pemerintah Kota Madia itu turun tangan. Karena dia juga merasakan hal yang sama ya. Jadi ini banyak sekali imam-imam ini yang nggak bagus bacaannya. Banyak sekali muazin-muazin ini yang nggak sedap kedengaran lantunan azannya kan gitu ya. Jadi ini yang harus diatur ya Pak seharusnya. Oleh karena itu oleh Pemda ya, itu diseleksi orang-orang yang akan menjadi imam dan yang akan menjadi muazin gitu. Iya. Diseleksi dan seleksinya sangat ketat gitu kan ya. Dan oleh pemerintah akhirnya dikaji itu, terutama untuk sholat maghrib, isya dan subuh ya. Karena kalau zuhur dan asar kan nggak perlu imam yang bagus bacanya, kan nggak dikeraskan kan gitu ya. Tapi untuk sholat maghrib, isya dan subuh itu ya spesial imam itu orangnya memang bagus bacaannya kan gitu ya. Nah saya kan pernah ke sana ya, satu kali saya betul-betul kaget gitu ya. Saya itu akan memberikan ceramah kuliah subuh ya di masjid yang bersangkutan ya. Ya dan imamnya ya saya datang gitu ya, dan sudah sholat mulai ya, dan begitu saya dengar bacaan imamnya ya, waduh saya terus terang saja ya pengen berlama-lama untuk sholat gitu. Karena enak karena enak sekali dan syahdu sekali, dan saya merasa khusyuk sekali ya karena bacaannya, makhrajnya gitu ya bagus, suaranya indah kedengarannya, sehingga saya ingin berlama-lama gitu supaya imam ini kalau bisa meneruskan bacaannya gitu kan. Ya, tapi kan dia harus mempertimbangkan juga bahwa jamaah itu ada yang tua gitu ya, yang nggak sanggup berdiri lama-lama, oleh karena itu dia tentu dia batasi gitu kan. Tetapi kalau imamnya bacanya nggak bagus, muazinnya nggak bagus, ya rasanya kita mau cepat-cepat aja berhenti sholat gitu ya. Pengen cepat-cepat selesai. Pak, ya timbul pertanyaan pada diri saya ya. Pemerintah ingin masyarakat hidup aman, tentram, damai ya, dan bahagia. Pertanyaan saya, kalau bisa jangan hanya sekedar membuat surat edaran saja begitu. Iya. Turun tangan membantu. Apa itu Pak? Membantunya ya, apa? Membantu manajemen masjid ya, membantu pengurus supaya bisa mendapatkan muazin dan imam untuk sholat yang bagus bacaannya gitu. Kalau nggak bisa dibantu sepenuhnya, bantu setengah. Nggak bisa setengah, bantu seperempat gitu kan. Iya, Pak. Gitu. Ini kan usulan dari Bapak ya. Kalau bisa jangan surat edaran saja, tapi juga bantu. Ketika Kementerian Agama mengirimkan atau mengedarkan surat edaran nomor sekian begitu. Ini kan yang kita bicarakan nomor 5 tahun 2022. Diajak bicara dulu nggak sih Pak MUI? Sebelum mengeluarkan surat edaran itu biasanya? Pengurus MUI itu kan banyak ya Mbak Indi. Saya nggak tahu persis ya. Ya nggak tahu lah, mungkin barangkali diajak ya. Baik. Diajak. Tapi bagi saya ya, saya ini backgroundnya Muhammadiyah Mbak Indi ya. Siap. Kalau Muhammadiyah itu nggak siapa di NU. Di NU itu terutama di pondok-pondok pesantren ya, itu 1 jam sebelum waktu sholat itu yang namanya sholawat, mengaji itu sudah ramai itu ya. Dan itu ada nilai edukasinya di situ ya. Artinya ya mungkin barangkali dibaca surat-surat pendek ya dalam membantu anak-anak didik untuk mengingat hafalan-hafalan dia kan gitu ya. Sekarang gitu. Diatur menjadi 10 menit dan 5 menit cukup nggak Pak? Ya makanya bagi saya 5 menit apa yang bisa dilakukan dengan waktu 5 menit gitu ya. Terlalu pendek. 10 menit cukup Pak? Saya rasa ya bagaimana, itu ada 2 pengaturan itu Mbak Indi untuk sholat zuhur, asar, beda-beda semua ya Pak ya. Isya, ya itu 5 menit ya. Kalau sholat subuh 10 menit gitu ya. Nah, kalau sholat subuh 10 menit, Mbak ini kan tadi sudah jelaskan sama saya bahwa kalau di kampung itu jaraknya jauh-jauh ya. Nah, itu biasanya begitu mendengar ada orang mengaji, ini waktu sholat udah masuk tuh ya. Nah, kalau dibatasi hanya 10 menit ya, itu kayak orang tua kita tuh sebelum berangkat ke masjid, dia mandi dulu kan gitu ya. Dia mandi, saya rasa kalau mandi itu nggak bisa 5 menit, itu mandi sama memakai pakaian itu ya.
Baik. Kemudian jarak dari rumahnya ke masjid itu cukup jauh itu, yang nggak Iya. mungkin ditempuh dalam waktu 5-10 menit. Jadi Baik. bisa-bisa dia sampai di masjid 20 atau 20 menit kemudian gitu. Iya, iya. Pak, Gitu. berarti dari surat edaran ini ada beberapa hal yang Bapak usulkan untuk ada perubahan-perubahan atau revisi begitu ya, Pak ya? Ya kalau menurut saya dibatasi, saya setuju ya. Baik. Jangan sholat subuh itu kita taruh misalkan ya jam 4:30 ya, taruh sholat subuh jam 4:30. Nah, jangan mulai dari jam 2 gitu kan. Oke. Kan Baik. kalau begitu tuh keterlaluan sekali gitu. Baik. Tapi menurut saya jangan 5 menit gitu ya. Iya. Kalau di masjid Muhammadiyah dia langsung adzan saja lah ya. Tetapi kan saya pengurus MUI ya. Pengurus MUI itu kan harus mengayomi semua elemen umat ya. Ya oleh karena itu saya terus terang saja ya terpaksa juga saya mengayomi teman-teman saya yang tidak seorganisasi dengan saya, yang sudah di tempat dia, dalam organisasi dia itu sudah mentradisi ya. Oke. Membaca sholawat, membaca Al-Quran sebelum masuknya waktu sholat gitu ya. Dan menurut saya tradisi itu baik saja gitu ya. Dan dia menurut saya punya nilai edukasi yang sangat tinggi gitu kan. Gitu. Jadi bagi saya ya, dan sekali-sekali ya bagaimana saya menjelaskan, karena pengalaman pribadi saya ya, itu dulu kan begitu ada toa di masjid saya itu ya, saya azan, diminta azan oleh orang tua ya, azan, Anurabas azan gitu kan. Lalu saya azan gitu ya, dan besoknya ibu-ibu sama apa bilang, tadi malam Anurabas azan ya, iya gitu kan. Padahal saya kan masih kecil ya, itu senangnya luar biasa, membekas sekali itu ya. Baik. Itu membuat saya senang dan cinta kepada masjid gitu kan. Nah, nilai-nilai edukasi itu jangan sampai hilang ya, gara-gara apa namanya pembatasan-pembatasan ini gitu. Itu yang saya ingin maksudkan ya. Baik. Jadi jangan hanya pendekatan keamanan-kenyamanan saja ya, tapi juga harus ada pendekatan edukasi. Kementerian Agama menyatakan kita telah melakukan edukasi, Pak Andra, mengedukasi masyarakat supaya terbiasa 5 menit gitu ya, atau 10 menit gitu ya. Maksud saya bukan mengedukasi seperti itu ya, tapi yang namanya anak-anak itu ya dia juga pengen tampil, memperlihatkan dirinya, unjuk dirinya gitu ya. Dan itu menurut saya boleh-boleh karena masih anak-anak. Baik, Bapak ini kita harus bergerak. Terima kasih untuk topik yang ini ya Pak ya.